Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kita dari kelompok 4. Pada video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang fungsi manajemen keorganisasian. Nah, sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niko Makarlina Dianti dengan NIM 25020151121. Perkenalkan, saya Nila Bebe Intan Ciani dengan NIM 25020151155. Perkenalkan, nama saya Nila Eva Arianti dengan NIM 25020151161. Perkenalkan, saya Wayang Laura dengan NIM 25020215136. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian struktur dan desain organisasi. Nah, desain dan struktur organisasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku individu atau kelompok yang ada dalam suatu organisasi. Nah, berbagai perubahan yang terjadi dalam manajemen lingkungan bisnis global saat ini merupakan alasan utama desain dan struktur organisasi menjadi harus lebih diperhatikan. Dalam konteks desain organisasi, menurut Ivan Sertis tahun 2008 mendefinisikan sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Nah, struktur organisasi menurut Robbins dan Coulter pada tahun 1999 adalah kerangka kerja formal organisasi yang dimana tugas-tugas dan pekerjaan dibagi-bagi atau dikoordinasikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu, yang kedua adalah langkah-langkah dasar keputusan pengorganisasian. Langkah-langkah dasar keputusan pengorganisasian terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama meninjau rencana dan tujuan. Langkah pertama bagi manajemen adalah untuk merepresentasikan tujuan dan sasaran organisasi dan rencana untuk mencapaikan sehingga kegiatan yang tepat dapat ditentukan. Yang kedua yaitu menentukan kegiatan. Langkah kedua, manajer mempersiapkan dan menganalisis kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga yaitu kegiatan memfasilitasi dan mengelompokkan. Setelah tugas ditentukan, tugas-tugas ini harus diklasifikasikan ke dalam unit kerja yang dapat dikelola. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar keamanan kegiatan. Misalnya dalam organisasi manufaktur, kegiatan dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk produksi, pemasaran, keuangan, penelitian, dan pengembangan, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu menugaskan pekerja dan sumber daya. Langkah ini sangat penting untuk mengorganisasikan karena orang yang tepat harus dicocokkan dengan pekerjaan yang harus tepat dan orang tersebut harus diberikan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil. Pada langkah terakhir ini, umpan balik tentang hasil yang akan menentukan seberapa baik strategi organisasi yang diterapkan dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada fungsi organisasi. Yang pertama, man orang-orang dalam kehidupan organisasi atau kata lembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Yang kedua ada kerjasama. Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Lalu yang keempat ada lingkungan. Lingkungan atau environment. Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Yang kelima, kondisi atau situasi. Kondisi atau situasi yang secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak kehidupan organisasi karena kondisi atau situasi akan selalu mengalami perubahan. Yang keenam, tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi dan transportasi yang harus dilakukan oleh organisasi. Yang ketujuh, peralatan. Peralatan atau equipment merupakan unsur yang keempat yaitu peralatan atau equipment yang terdiri dari
uang dan barang modal lainnya seperti tanah, gedung, bangunan, dan kantor. Yang terakhir, wilayah operasi. Wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi. Wilayah operasi dibedakan menjadi A. Wilayah kegiatan yang menyangkut jenis kegiatan atau macam kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi. B. Wilayah jangkauan atau wilayah geografis atau wilayah teritorial menyangkut wilayah atau daerah operasi organisasi. C. Wilayah personil menyangkut semua pihak atau orang-orang, badan-badan yang mempunyai hubungan dan kepentingan dengan organisasi. Selanjutnya, materi pengertian dan ruang untuk MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan organisasi modern. MSDM dapat didefinisikan sebagai pendekatan strategis yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh aktivitas yang berkaitan dengan tenaga kerja atau manusia dalam organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memaksimalkan kesejahteraan karyawan. Lalu ada tujuan MSDM. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan. Yang kedua, memastikan kesejahteraan dan pengembangan individu agar tercapai kepuasan kerja yang optimal. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan produktif. Yang keempat, ada menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan. Selanjutnya, fungsi SDM. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan peramalan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi jumlah maupun keterampilan. Yang kedua, ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menarik calon karyawan potensial untuk mengisi posisi yang kosong. Seleksi melibatkan proses penyaringan dan pemilihan calon yang paling sesuai berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pengetahuan, sedangkan pengembangan lebih menekankan pada pembinaan karir, kepemimpinan, dan kompetensi jangka panjang. Yang keempat, ada penilaian kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana karyawan mencapai target yang ditetapkan. Yang kelima, ada kompensasi dan tunjangan. MSDM bertanggung jawab atas penyusunan sistem penggajian yang adil dan kompetitif, termasuk tunjangan kesejahteraan, bonus, dan insentif yang dapat memotivasi karyawan. Yang keenam, ada hubungan industrial dan tenaga kerjaan, mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan, termasuk perundingan perjanjian kerja bersama penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan. Yang ketujuh, ada kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kerja. MSDM bertugas menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. MSDM juga mencakup prosedur penanganan PHK yang sesuai dengan hukum dan etika, baik karena inisiatif karyawan maupun perusahaan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu, materi selanjutnya ialah proses dan juga perubahan yang akan direncanakan. Yang pertama adalah scouting. Pada tahap ini, untuk pertama kalinya pihak konsultan mengembangkan dan organisasi bersama mendiskusikan dan mengidentifikasi kebutuhan akan perusahaan. Lalu yang kedua ada entry. Pihak organisasi dan konsultan secara bersama-sama menyepakati kontrak bisnis yang berisi harapan dari masing-masing pihak. Lalu yang ketiga adalah diagnosis. Konsultan mulai mendiagnosis permasalahan organisasi dan
hingga tujuan spesifik untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu yang keempat, planning. Organisasi menyepakati serangkaian rencana detail yang akan diajukan konsultan berkaitan dengan teknik serta tindakan investasi dan jadwal untuk perubahan. Konsultan juga memulai mengantisipasi kemungkinan adanya retensi dari sumber daya lainnya. Yang kelima, ada action. Investasi mulai dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada tahap ini. Berbagai metode dapat dilakukan yang dijelaskan secara paralel. Yang keenam, stabilization dan evaluasi. Pada tahap ini, hasil perusahaan dilembagakan menjadi bagian rutin dari kehidupan sehari-hari organisasi. Salah satunya dengan melakukan evaluasi untuk mengetahui kemungkinan perbaikan pada proses. Lalu yang ketujuh, ada termination. Pada tahap ini, konsultan menyelesaikan tugas dan bergerak ke ide lain atau mengerjakan proyek lain terhadap satu organisasi yang lain. Selanjutnya, ada perubahan yang direncanakan dapat dibagi menjadi. Yang pertama, ada perubahan inkremental atau perubahan kecil dan bertahap yang tidak mengubah struktur organisasi secara signifikan. Yang kedua, ada perubahan radikal atau perubahan besar dan signifikan yang mengubah struktur organisasi secara fundamental. Yang ketiga, ada perubahan transformasional, perubahan yang mengubah organisasi secara keseluruhan termasuk struktur, proses, dan budaya. Nah, baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau salah bicara yang kurang berkenan, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi